Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaiyati Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dasar-dasar BK yang diampu oleh Bapak Hilman Rofi Azmi MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling yang disusun oleh Nurnaiyati Nisa dengan NIM 2011010071 dari kelas C1 KIR. Nah, langsung saja dalam pembahasan materi problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling. Rahzi wordpress.com /2009 menjelaskan bahwa problematika bimbingan dan konseling bukan disebabkan faktor eksternal, tetapi pada dasarnya bersumber dari faktor internal atau faktor dari diri kita sendiri ya. Bimbingan dan konseling hingga kini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pandangan ini timbul karena kurangnya profesional dan dedikasi yang tinggi dari orang-orang yang menekuni bidang bimbingan dan konseling. Nah, ada apa saja problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling? Di sini ada 3. Yang pertama, problematika eksternal atau masyarakat. Yang kedua, problematika internal atau konselor dari diri kita sendiri. Yang ketiga, problematika dalam dunia pendidikan. Langsung saja kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu problematika eksternal atau masyarakat. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Keberhasilan layanan BK bergantung pada sarana dan prasarana. Konselor harus aktif sedangkan klien harus atau boleh pasif. Yang terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Oke, yang pertama yang kita bahas dari problematika eksternal, yaitu layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Benarkah pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja benar, bisa pula tidak. Nah, di sini bimbingan dan konseling bisa dilakukan oleh siapa saja, atau ada yang mengatakan bimbingan dan konseling ini tidak bisa dilakukan oleh siapa saja atau hanya orang-orang tertentu. Misalnya harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah membantu menyelesaikan masalah. Ya, perlu diingat, peranan BK adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan melakukan antisipasi agar masalah sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Nah, di sini bimbingan dan konseling itu untuk siapa saja ya, bukan untuk orang yang bermasalah saja. Jadi untuk semua orang yang akan mengalami masalah. Nah, oke, yang ketiga yaitu keberhasilan layanan BK bergantung pada sarana dan prasarana. Nah, di sini sering ditemukan ya pandangan bahwa kehebatan seorang konselor itu tergantung disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana. Padahal keberhasilan layanan BK itu dari diri kita sendiri atau dari faktor internal, bukan dari faktor eksternal. Contohnya apa? Dari faktor internal yaitu termasuk dalamnya pemahaman agama, gaya hidup, tingkah laku, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat dari problematika eksternal yaitu konselor harus aktif sedangkan klien harus atau boleh pasif. Nah, sering ditemukan bahwa klien menyerahkan penyelesaian masalahnya sepenuhnya kepada konselor. Nah, klien itu biasanya dia itu datang ke konselor hanya menceritakan masalahnya saja. Nah, selebihnya dia serahkan kepada konselor untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, yang kelima yaitu menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Nah, ini seringkali klien yang berstatus ekonominya tinggi atau yang menengah atas biasanya ingin cepat-cepat masalahnya itu terselesaikan. Nah, dia itu memaksa kehendak kepada konselor agar menyelesaikan masalahnya secepat mungkin ya, tidak memandang berapapun biayanya, yang penting masalahnya itu cepat selesai. Oke, yang kedua yaitu kita bahas tentang problematika internal atau konselor. Di sini ada 4 problematika internal. Yang pertama, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Nah, teman-teman, di sini pekerjaan seorang konselor atau pekerjaan bimbingan dan konseling itu beda ya, tidak sama dengan pekerjaan
dokter dan psikiater. Nah, kalau pekerjaan dokter dan psikiater itu bekerja dengan orang-orang yang sakit ya, dia udah pasti sakit. Nah, kalau pekerjaan bimbingan dan konseling itu dia bekerja bersama atau dengan menangani orang-orang yang sehat, namun orang tersebut mengalami masalah. Jadi orang tersebut bukan sakit, tapi mereka sehat dan mereka punya masalah yang harus diselesaikan pada layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua yaitu menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Nah, walaupun sering kita jumpai semua klien itu mengalami masalah yang sejenis atau sama, tapi tentu saja penyelesaian masalahnya itu harus berbeda-beda dan tidak bisa disamakan karena setiap manusia itu berbeda-beda ya sifatnya, memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kemampuannya pun pasti juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan masalahnya pun harus berbeda-beda. Nah, yang ketiga, bimbingan dan konseling mampu bekerja sendiri. Nah, di sini seorang konselor dituntut untuk mandiri ya, tidak boleh terlalu bergantung kepada orang lain, apalagi mengharapkan bantuan orang lain. Di sini harus lebih profesional, bekerja dengan dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada ahli atau petugas lain. Nah, yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat semata. Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa bimbingan dan konseling itu hanya memberikan nasihat saja ya. Pada dasarnya bimbingan dan konseling itu selain memberikan nasihat, di sini juga memberikan upaya-upaya agar untuk menyelesaikan masalah klien ya. Jadi bukan untuk memberikan nasihat saja, tetapi tidak memberikan solusi. Oke, yang terakhir yaitu problematika dalam dunia pendidikan. Ada 3 di sini problematika dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bimbingan dan konseling hanya pelengkap kegiatan pendidikan. Nah, sebagian orang itu menganggap bimbingan dan konseling itu hanya pelengkap saja ya. Jadi sekolah-sekolah itu merasa tidak perlu lagi dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling. Padahal pelayanan bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan dalam kegiatan pendidikan ya. Yang kedua yaitu guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Nah, di sini sering kali sampai sekarang siswa atau siswa itu ya menganggap bahwa guru BK itu polisi sekolah. Jadi mereka itu takut pada guru BK. Padahal guru BK di sini itu menjadi sahabat siswa ya, yang harusnya siswa itu lebih dekat dengan guru BK, bukan malah takut pada guru BK. Nah, yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Nah, pada hakikatnya bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah saja atau yang memiliki kelebihan tertentu. Namun, bimbingan dan konseling harus melayani seluruh siswa. Ya, bimbingan dan konseling di sini itu untuk semua siswa, bukan untuk siswa tertentu saja. Nah, harusnya siswa itu lebih dekat dengan guru BK, nah, agar dia itu merasa sekolah itu tidak terbebani oleh masalah-masalah yang ada ya, yang perlu diceritakan kepada guru BK. Jadi tidak perlu menganggap guru BK itu polisi sekolah, justru kita harus menganggap bahwa guru BK itu sahabat siswa. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan yang saya sampaikan ini kurang memahami atau kurang memadai ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.